Kalbu yang paling dirindukan oleh Allah adalah kalbu hambanya yang terkoneksi di saat orang semua berbicara. Namo maga repata jama-jama linota kodalle mota sappa pappisawi ko tami sampajangi. Magai iya tu sampajangi punnana dalle ye wasiurusu. Iya tu jama-jamange dalle ni sappa. Aja negara-negara mas sappa dalle mo lupai malekwe dalle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu kembali di dalam channel Lahaji Bugis, channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirat. Marilah kita bersama-sama menyaksikan satu koleksi video ceramah dari Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf SOSI MA. Tapi sebelum kita menyaksikan video dari Guru Ta, marilah kita bersama-sama mengirimkan pahala suratul Fatihah kita semua agar beliau Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan semoga ilmu yang kita dapatkan dari Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf bisa bermanfaat untuk kita semua. Bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Angka 2 telu pelajaran yang mestinya menjadi acuan narekoto melo mengambil hikmah yare gemalaki aguruangan. Nah sebab kita mesti memetik degaga peristiwa napakan kapuang Allah Ta'ala kecuali ada hikmah di dalamnya. Hikmah itu adalah ilmu. Jadi meloki malah pak disengang. Saya mengambil maraton saja. Yang pertama, Nabi tak sebelum diisrakan itu dibelah dadanya. Kemudian dicuci jantungnya kalau menurut fikih. Ulama fikih mengatakan dicuci, ulama tasawuf mengatakan wa samsam melo na mulia ka puang Allah Ta'ala. Makanya ia lengi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Ya natu ampai wa samsam bisa menjadi obat karena dia pernah menyentuh kalbunya Nabi secara langsung. Yang kedua, air samsam itu bisa mengganti makanan. Denan reta cukup meminum air samsam itu bisa kenyang. Sebab magai karena dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Semua yang berkaitan Nabi pasti mulia. Hajar Aswad Nabi pernah menciumnya, maka semua jamaah haji dan umrah akan mencium Hajar Aswad. Matahari tidak akan berani menyinari tubuhnya langsung Nabi, makanya dia tutupi dengan awan karena dia pasti hancur ketika dia menyinari tubuhnya Rasulullah, karena nurnya Nabi itu adalah nur yang lebih tinggi daripada matahari. Maka sininna pada keoko Nabi kita pasti akan mulia. Kita juga akan ke surga itu karena di situ ada Rasulullah. Kemudian apa pesan itu? Agak hikmahnya roh. Karena itu kan sejarah. Apa hikmahnya? Iya komelo ki melakukan perjalanan paresayolo atita. Dibelah dulu ini. Bersihkan bisa bermakna berwudu. Makanya sebelum meninggalkan rumah usahakan angka jenne. Pesan yang kedua, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya kau melakukan ki perjalanan mestinya adalah tempat spiritual ke tempat spiritual. Aja nalok ko pasai lo warunge. Jangan dari kebun ke kebun, tapi usahakan dari tempat yang punya nilai spiritual ke tempat yang punya nilai spiritual. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa disebut dari masjid ke masjid? Supaya kita ini terikat oleh kebaikan. Ini sudah komunitas ini biasa lo masa peda di. Jangan menyisir tempat yang tidak ada nilai agamanya. Jadi silahkan lakukan perjalanan, mengatakan kita berangkat dari Masjid Raya Sengkang.
Insya Allah kita akan sampai ke Masjid Raya Sidrap misalnya. Kita berangkat dari masjid ini, nanti kita akan ke masjid ini. Atau kita dari makamnya Guru Taqi Sa'adah akan berangkat ke makam ulama ini. Supaya perjalanan kita diridhoi oleh Allah. Karena perjalanan spiritual. Jadi jangan dari tempat rekreasi yang tidak ada nilainya ke tempat rekreasi yang tidak nilai spiritual. Tidak. Jadi usahakan nih ada namanya wisata religi. Dari masjid ke masjid. Itu pesan. Iya. Jadi makanya maknanya juga bisa kita sholat. Apa iya tuh Nabi takenri bawah. Nabi itu tidak dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak. Walaupun ayat namoman yahaya makada minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Memang itu awal dan akhir. Tapi sebelum itu dibawa pun keliling. Dari pacennya Nabi tak angkat tempat persinggahan. Masjidil Haram ke Madinah. Dari Madinah ke Gunung Sinai. Dari Gunung Sinai ke Baitul Lahmi. Dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Kenapa pindah-pindah? Makkah ke Madinah. Karena Madinah adalah kota yang akan ditempati Rasulullah ketika dia hijrah. Baru ke Gunung Sinai. Kenapa Gunung Sinai? Bukit Tursina. Nah, sabah onron na Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala. Kemudian kenapa dilewati Masjidil Aqsa? Padahal Masjidil Aqsa itu kan di utara. Dia terus ke selatan. Kemana? Ke Baitul Lahmi. Onron na Nabi Isa jaji. Setelah itu baru masuk ke Aqsa. Coba. Agak maknanya Pak Bu. Mestinya kita berjalan itu sebelum sholat ada tempat persinggahan. Tapi tempat persinggahan itu adalah tempat yang punya nilai spiritual. Makanya si tongan nak kotomelo masam pajang, tomak jenne jolo. Puraki mak jenne, tapares saya titak, de toga gatau ye wasi salah. Magai la yahillu lil muslimin an yahjur akhahu fawqa salasayalin. Kemudian setelah itu bisa kita mendoakan orang-orang soleh. Kemudian kita memulai dengan sholat. Nah sebab magi Nabi tak, kenapa bukan langsung saja? Madena langsung ipendrek kolangi. Kenapa dia mutar-mutar? Itu pesan bahwa untuk ketemu dengan Allah tidak langsung, mesti melalui proses. Orang-orang yang dia cintai lewati itu. Nah itulah pentingnya bersilaturahmi dengan ulama. Makanya saya wasiatkan ke komunitas ini. Kalau pindah ke suatu kampung takut tenangin ini atau pandrita okoy. Ya kongka datang ke situ sekaligus kita misalnya pergi naik sepeda. Tapi ketika masuk waktu sholat kita tempatkan waktu sejenak. Kunjungi ulama itu kemudian kita datang minta nasihat walaupun hanya 10 menit. Setelah itu kita minta doa kemudian kita berangkat lagi. Supaya semua perjalanan kita itu nilainya akan kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan nilai spiritual. Jadi usahakan perjalanan hidup ini seperti Isra Mi'raj. Ya. Saya itu begitu Pak Bu. Istilahnya karena saya pelajari dari situ. Setiap masuk satu kampung, kau ke Kalimantan pasti utanai mana makam para wali di sini. Oh ada di sini Pak Ustaz. Ulama yang masih hidup yang sepuh yang mana? Di sini Pak Ustaz. Mohon diantar ke sana. Kalau tidak cukup ke makam. Saya akan ke situ kemudian mendoakan. Setelah itu minta kepada Allah, ya Allah berikan aku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya bertawassul. Iya. Yang itu nadena wadi kotomilau langsung. Maka da opu nganu pasalama kak itu ndak boleh. Itu namanya tawassut. Tapi kalau kita meminta kepada tomilau ko Allah Taala, puang talengak barakah. Berikan aku keistimewaan sebagaimana keistimewaan yang kau hadiahkan kepada ulama ini. Dalilnya jelas, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Bukan jalannya para nabi di situ disebut, tapi jalannya orang-orang termasuk nabi, ulama, waliullah, itu semua. Makanya kalau ada makam para ulama, kiburukna Andre Guruta ke Jabdur Rahman Ambodale, kiburukna Guruta ke Haji As'ad, kiburukna Imal Lapeo, kemudian kiburukna Guruta Syekh Jamaluddin Kubra, itu bisa kita datang mendoakan dia, kirimkan Fatihah, kemudian kita minta keberkahan untuk anak-anak kita. Buang taliti kasih barakah bija-bija kepada barakah angkai talingnya topan ritawe. Yana tu ampai ogi orang Wajo, orang Sidrap, orang Pinrang, orang Bone,
orang sopeng narek komelo itama ramalang napak bayi ni anak. Ya kan? Nanti dekat Ramadan itu baru menikah. Kenapa? Supaya nanti di Ramadan juga kan sebelumnya itu ada ziarah kubur. Kan di situ. Sebelum berhubungan juga pengantin baru disuruh ziarah. Agak gunana. Sebelum kau menyentuh istrimu, datang ke kuburan itu, doakan ulama, minta keberkahan kepada Allah sebagaimana diberikan itu, supaya nanti anakmu ada yang bisa jadi ulama atau bisa jadi waliullah. Itu kuncinya. Tanya kiburu sambara nalawi. Kiburu na nenek yang robat tayo nasa ke nenek mu betala ada biasa ya aja nana talo siara ya rojolo. Iya, kuburannya para ulama yang kita ziarahi. Kenapa Nabi dibawa ke Baitul Lahmi? Kenapa Nabi dibawa ke Bukit Tursina? Itu pesan bahwa tempat-tempat itu punya sejarah di mana para nabi pernah di situ berbicara dengan Allah. Nabi Isa di situ dilahirkan. Jadi itu onrong-onrongi. Makanya perjalanan itu kalau bukan dari masjid ke masjid, pindah dari rumah ulama ke rumah ulama. Kalau tidak dari pondok pesantren ke pondok pesantren. Iya. Jadi itu kuncinya. Jadi mestinya perjalanan kita itu selalu ibadah ke ibadah. Ya tona tu ampai makna Nabi ta, umatku adalah umat yang terbaik. Dia nagaga caukan jai umatku nasabak nasalaisi dia decek untuk menuju ke kebaikan yang lain. Kayak kaya roh. Selesai masam pajal loro menuju ke asar. Selesai asar menuju ke maghrib. Selesai maghrib menuju ke isya. Selesai isya menuju ke sholat subuh. Dari sholat subuh lagi menuju ke duhur. Ya nariasa sampajat tepat tuh. Yaitu suju pacapura masam pajal loro. Nia kememani untuk masam pajal ngasara. Jadi kita berjalan kemana? Tetap menuju ke sholat. Ya kau mati ki kau pasai. Maka kita akan mati syahid. Kenapa? Karena kita sebenarnya menuju ke sholat. Cuma melalui proses kemana kita berjalan. Ya nanti nak kena tahu pandrita. Usahakan nih. Lengi tu niat mas sempajang, lengi niat melo mas sempajang. Ia ko sujud pacapura ko niat melo mas sempajang. Ia ko katak derek ko niat sempajang. Itu beda. Ia ko taputus si sempajata cedela dan itu. Kegayasam pura ni mak beresalah sempajalor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terputus. Siaga mi menit mas sempajang paling tinggi 5 menit. Tapi ia kau sebelum mak beresalam pada saat sujud terakhir, ia toka memang niati untuk masam pajang asara. Kalau kita meninggal, maka kita akan meninggal karena menuju ke sholat. Ya natunasa Nabi ta umatku adalah umat yang terbaik. Kenapa kita bisa kekal di dalam surga? Padahal umur terbatas, pahala terbatas, karena niat melakukan kebaikan tidak terbatas dan semua niat itu diganjar pahala oleh Allah. Ya natunas sabari kita kekal di dalam surga. Jadi sungguh sangat rugi. Rugi landak ki nareko deni niakan dari solat ke solat. Makanya itu sampajangi itu tuh dengan 2 beresalam. Beresalallahu atau siba beresalallahu abiyuh. Kenapa kita salam? Orang salam itu cuma 2, ketemu dan berpisah. Salam ke kanan karena kita ketemu dengan waktu berikutnya. Salam ke kiri karena kita melepaskan waktu setelahnya. Aja mula pesengi jolo waktu kode pernah pura musambung aku waktu sebelumnya. Ia neriasa sampajat temapet. Ini yang penting. Mega apa tu nasa te sampajat tepat tu cukup cengan aja itu bukan sholat, itu tafakkur. Tapi mesti di dalam hidup kita ada ibadah yang tidak digerakkan dengan lisan dan juga tidak dilakukan oleh anggota tubuh. Dan juga tidak bisa dihitung pahalanya. Angka pakasiwang mesti atini si sumpus si Bapong Allah Ta'ala tanpa ada ucapan di lisan. Agana sepong Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, bahkan ada hadis yang mengatakan kalbu yang paling dirindukan oleh Allah adalah kalbu hambanya yang terkoneksi di saat orang semua berbicara. Si pulung-pulung makoma bicara cara mana tahu tapi kalbu kita terkoneksi dengan Allah. Walaupun kita duduk di tengah orang yang ramai, itulah kalbu yang dirindukan oleh Allah dari hambanya. Bacaan Al-Quran bisa diprediksi pahalanya dengan 1 huruf 10 hasanat. Salat bisa diprediksi dengan berbagai macam keistimewaannya. Zikir yang dilafazkan dengan lisan bisa diketahui manfaatnya. Tapi zikir kalbu yang disebut dengan tafakkur tanpa menggerakkan lisan
tapi merasakan kehadiran Allah, bahkan kadang merasakan berdua-duaan dengan Rasulullah atau para wali-wali Allah, maka itulah orang yang dirindukan oleh Allah kalbunya. Biar bukan di dalam masjid, mungkin dia duduk di pinggir jalan, mungkin dia di sawah, mungkin dia di danau, mungkin dia di pasar, duduk sambil menunggu pembeli, tapi kalbunya berdua-duaan dengan Allah dan Rasulnya. Itulah orang yang diistimewakan oleh Allah, daripada yang duduk di masjid hanya main Facebook. Tapi dia tuh kagak kodi. Saya ndak bisa sebut ibu macan. Kemudian Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu sholat. Jadi Nabi tak boleh Mekah lo ke Madinah, disuruh masam pajak ke Madinah 2 rakaat. Selesai sholat di Madinah, dibawa ke Gunung Sinai, juga disuruh sholat 2 rakaat. Pura pi mabere salah Nabi tanah kutana, maka ada onrongagi Jibril, maka ada di sini Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Dibawa lo gunung, dibawa ke Baitul Lahmi, masam pajati Nabi tekor, dan masuk ke Masjidil Aqsa, justru Nabi jadi imam. Nabi mencaji imam, seluruh Nabi dan Rasul itu jadi makmum. Dan itu kan orang mati. Bayangkan kau ke iman atau mati makmum nah. Nama-nama kira. Nabi kan sholat dan dia jadi imam. Pertanyaannya, agak jadi pernah terima Nabi tak? Nang kami mana sempajan najama sebelum berangkat. Coba. Kan Nabi sholat kan? Coba. Mencaji imam. Berarti memang Nabi itu sudah ada sholat. Kemudian buka Al-Quran. Yang hafal Quran kan jelas. Nabi Isa ketika ditanya, apa katanya? Aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Yang kedua, Maryam sholat di dalam mihrab. Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusolli fil mihrab, juga sholat di dalam mihrab. Nabi Adam juga sholat. Nabi Isa juga sholat. Nabi Musa juga sholat. Sininna Nabi masa pejamana. Bahkan Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti sholat bukan ibadah yang datang setelah Nabi Mi'raj, tapi sholat adalah ibadah ada pada saat Nabi pertama sudah diutus. Angka memen na sampajang, makanya najama memen ni Nabi tak. Tapi kenapa setelah Isra Mi'raj itu dikatakan perintah sholat? Nah, sebab untuk umatnya Rasulullah baru turun perintah sholat untuk umatnya. Nah, sebab nilawi Nabi tak. Nabi yang minta itu. Jadi Nabi Tameto tu milawi sampajangnya. Saya dapat itu satu penjelasan Nagurota Ki Jadul Muin Yusuf kali sidendreng. Maka dia Nabi tak nita mana rupana sampajana Nabi. Gerakan nato malaikat engka malaikat tato masum palangit pertama ya palangit kedua rokok to si mapamulai pancaji letu kamal ino toli rokok misi rokok na masum palau ripongi. Di langit ketiga dia hanya mendongakkan kepala ke langit. Kemudian di langit keempat ada yang sujud, kemudian dia ada yang duduk. Makanya 7 gerakan sholat itu 7 gerakan sesembahan malaikat kepada Allah di 7 lapis langit. Ia narolindau nabita, ia tu ampai yang sujud itu ada 7. 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. Jadi itu sampajangnya nalamanat itu nilawi nabita, gerakan sholat yang kita takbir apa itu diambil semua sampajang na mematau malaikat, dan itulah yang membuka pintu-pintu langit. Kemudian tadi sudah dikisahkan oleh Guru Tak Ustaz Samuita bahwa langit pertama ketemu Nabi Adam. Magina Nabi Adam dupai Nabi tak. Nah banyak Nabi pak, 24 Nabi dan Rasul. Kenapa Nabi Adam di langit pertama yang istimewa? Itu untuk menggembirakan hatinya kata ulama. Nah sebayur Nabi Adam boleh kasih surga ya dempara kolokolino. Agama magini ya dempara Nabi Adam 2 lasanna. Gara-gara ibelisi bici salah-salah. Pak makri belisi natia memang biasa pengalata alai robuah hulgi yang re Nabi Adam tapi makokan apalaba nih. Nabi Adam tidak konfirmasi ke Allah, langsung dia makan karena berkat ucapannya iblis. Aganasan, dek na mungkin berani mencatut nama Allah, padahal iblis itu mencatut nama Allah. Mega tahu masalah pejabat gara-gara itu. Nah, sepuluh kasih runtuh bosnya, ani gerai cedek padahal dia nangka. Ini, iya, ini tuh mega solangi bupati, Pak Bici.
Yang kedua apa? Istrinya, Hawa. Dari situ rayuan lembutnya, makanya Nabi Adam mengambil betul. Iya. Di dua tu bahaya kalau ada kita ori. Pak bici si bawa, iya kue si depeta. Itu bahaya lagi. Jadi na tu nak guru takal si denre de tu nawat di tongangila ada bicara makun raya. Pa itu makun raya ko nang kalingai, na tarimo jok gare. Na samani gare yano. Ya ko lette di mantu, maka maga pa yano gare. Nasani. Itu gare. Lihat itu? Tapi deto nak ko ibu-ibu ko deto insyaallah. Kemudian ia kau angkat tahu diturunkan derajatnya, ziarahi dia. Kepala desa napa aja manci kepala desa, loki bersilaturahmi untuk mengobati hatinya. Sahabatnya itu mulai banyak yang hilang satu-satu, tapi kita merapat dekat. Iya. Ya kau cama mancaji rakyat biasa, loki silaturahmi. Bupati mancaji rakyat biasa, loki silaturahmi. Tapi ya kau cama mancaji bupati jamu talak. Kenapa? Sebab menrekmui orang kaya yang bangkrut datangi rumahnya, gembirakan hatinya. Karena orang kadang ketika dia menanjak naik itu biasa-biasa, tapi ketika turun sama aja orang naik gunung pak. Ia kutuka itu butuh tenaga banyak, tapi justru lebih banyak tenaga yang dibutuhkan ketika turun. Makanya kong tahu jatuh, oh hati-hati. Itu harus digembirakan hatinya. Magi namanya tahu bunuh diri. Karena di situ tidak bisa dia tahan. Kemudian naik ke langit kedua, si runtuk Nabi Isa, si Nabi Yahya. Manusia dua-duanya tidak menggunakan logika dalam penciptaannya. Niga, Nabi Isa lahir tanpa bapak, hanya ibu. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Paja ni macarepa benena Nabi Zakaria na tampu kemopi Nabi Yahya. Agama nana, jika manusia sudah angkat tangan, ambil air wudhu, kau sujud, maka minta kepada Allah. Yang mustahil menurut manusia tidak mustahil di hadapan Allah. Itu pesan. Namo mah kada tahu dena mungkin angkat tahu jaji de gaga ambok na Allah akan nampakkan karena sholat. Nabi Yahya, kenapa? Nabi Isa kan ibunya kan sholat di dalam mihrab. Maryam tuh dia minta di mihrab. Makanya diberi keistimewaan. Ya lengan rendre dari mihrab. Langsung dari Allah. Wa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kan jelas. Nabi Zakaria mendapatkan keturunan namanya Yahya juga karena dia sholat di dalam mihrab. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Kemudian dia minta, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itai kokui mihrab itai mengilau. Makanya imam itu tempatnya disebut mihrab. Makanya imam yang disuruh berdoa. Jangan makmum. Imamnya karena tempatnya yang tembus. Di rumah kita bikin mihrab, silahkan. Disitulah kita berdoa. Ulama-ulama seperti Guru Kiai Abdul Rahman Ambodali itu ada mihrabnya. Guru Kiai Jadul Min Yusuf itu ada mihrabnya. Kiai Haji Maimun Subair itu ada mihrabnya semua. Kenapa? Karena di situ tempat berdua-duaan dengan Allah. Yopidi madari mas sempajak kenro-kenroi. Bawa su jadangi loko sampina kadere kata ko kadere tu dato loko sa din gulukase kata ko sa din gulukase lari tulo lemari de gato lari tama kamara maru kata ko kamara lari kita mo ko dapurangnya de gagon rom manas yon riba sampaja. Padahal WC kita bangun sampai 30-40 juta hanya tempat buang kotoran, tapi tidak ada tempat berdua-duaan dengan Allah dalam beribadah. Maka kenapa doa itu susah tembus? Karena kita tidak membuat tempat istimewa untuk bersama dengan Allah dan Rasul-Nya. Walaupun semua tempat bisa ditempati sujud, tapi mestinya kau buat tempat khusus untuk memuliakan dirimu dalam saat engkau berdialog dengan Tuhan. Bukan hanya memilih pakaian, bukan hanya memilih momen-momen tertentu, tapi mesti kita memilih tempat yang istimewa juga. Ia kong katamu tak istimewa, dia namun kita patuda ngoku banren na kadirah. Dia namun kita patuda ngoku sa dia nagulukas. Tapi kita akan bikinkan tempat istimewa. Begitu juga ketika engkau ingin berdialog dengan Allah dan Rasul-Nya. Buatkan tempat istimewa supaya kau tidak terganggu. Di situ kau bisa memohon. Itulah barakah yang disebut dengan mihrab. Cuma jarang kita membuat itu. Setelah itu naik ketemu Nabi Yusuf. Jadi akan naguri Nabi Nabi Adam. Nabi Adam itu Nabi sudah belajar tentang
tanaman dan tumbuhan. Menurut Nabi Isa dengan Nabi Yahya, dia juga belajar tentang metodologi dakwah sekaligus belajar ilmu kesehatan. Nah, sebab Nabi Isa itu adalah dokter yang paling hebat. Nah, sebab bisa menghidupkan orang mati. Yo pidi dokter tanpa mati tahu tuh. Naik ke berikutnya ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dalam mengelola keuangan negara karena dia bendahara negara. Hebatnya Nabi Yusuf itu adalah manajerial ekonomi. Makanya Nabi belajar ilmu alam, belajar ilmu kedokteran, belajar manajemen dakwah. Kemudian naik ketemu dengan Nabi Yusuf, belajar manajemen ekonomi syariah. Coba naik ke atas, ini ke Sinaruntuk. Ketemulah dengan Nabi Idris, orang yang hebat dalam tulis menulis. Nabi pertama yang menggunakan tulisan menulis itu adalah Nabi Idris, dan orang yang paling hebat ketika berzikir. Makanya dia mengatakan wala zikrullahu akbar, botimpari na sidappe benena na nikmati biko masikiri sibako sidappe bainena aganasa let biasa inyaman na kumaringaran alo ripong Allah taala na ko sidappe ka baineku. Coba angka gabot timparu makon. Itulah Nabi Idris. Makanya dia dekat dengan Allah. Sirinya terbuka ketika dia menyebut nama Allah. Maka zikir Allah, 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 itu disebut zikirnya Nabi Idris. Makanya disebut wala zikru Allah akbar. Makanya disebut wala zikrullahu akbar. Zikir Allah itu besar. Naik lagi ke atas, siruntuk Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Dia adalah juru bicaranya Nabi Musa. Dia adalah orang hebat dalam dakwah. Di situ juga Nabi belajar. Kemudian ketemu Nabi Musa, andalannya Nabi. Nah, sebab dia bisa bicara langsung dengan Allah. Lobby to the point, itu Nabi Musa hebat. Tapi ketika naik ke Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Ibrahim, ahli filsafat. Jadi Nabi itu profesor di bidang filsafat, kesehatan, kemudian manajemen ekonomi, semua dia kuasai. Maka itulah yang dia pakai kembangkan Madinah. Jadi itu hebatnya Rasulullah. Artinya apa? Ini hikmah. Setiap orang yang kita tempati silaturahmi mestinya minta nasihat. Itulah tradisi ulama. Walaupun ilmunya tinggi, nareko siruntu atau pandrita, pasti maka databe talinga baraka nilau kak puluk ini. Apapun amalan walaupun satu, itulah yang dilakukan Rasulullah bersilaturahmi dengan para nabi-nabi. Walaupun nabi itu adalah orang hebat, tapi dia butuh energi dari para nabi-nabi yang lain dengan energi silaturahmi. Makanya mestinya ya kok angkat tahu, oh ini orang, bisa kita dokter bisa minta apa yang harus ini, silakan minta. Saya itu ketemu insinyur, minta pendapatnya insinyur, sehingga banyak hal-hal di bangunan itu saya bisa tahu karena sering ketemu dengan insinyur. Iya, saya ketemu dengan ini, minta apa ini, saya sering begitu. Tata cara, oh begini caranya, oh begini, sampai arsitek itu kadang saya tanya ini, kamu bisa tahu. Sampai bisa memeriksa kekuatan bangunan itu hanya karena bertanya, bukan sekolah. Saya bisa tahu campuran semen yang ada di tembok itu dalam waktu hanya 5 menit. Itu ilmunya insinyur, tapi saya bisa dapat karena dikasih tahu rahasianya. Saya bilang itu pentingnya meminta nasihat. Jadi kalau ke pesantren talawing, kata pandri taloki siruntu aja talo mamak jama, tabe doa ta. Malah baraka mapoto, dia nggak gunanya itu. Mapoto minasa baraka. Mestinya minta yang dimasuk berkah itu adalah amalan. Ya sengnya baraka amalan, ternyata ilmu, bukan amalan, amaliyah. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Jadi kalau mau dapat barakah, minta amalan, minta wirid, agawat di baca. Oh, amalkan ini. Itulah berkah yang sesungguhnya, bukan foto. Foto itu hanya kenang-kenangan. Yang paling utama adalah amaliyah. Ya, amalah tasappa. Siapapun itu, pasti. Saya itu sering dapat ilmu begitu. Oh, ternyata ini yang dipakai gurutta. Mega murid na gurutta siruntu. Bahkan ada yang ditoli-toli, ada yang dikendari. Itu kadang saya merinding, Pak.
Kamuri na gurut ta podanga, gurut ta ke Abdul Rahman Ambodale. Kede usta. Wattuna nautu suka gurut ta lo mapak guru, dega ga wisang. Podangi gurut ta kadaga je puang loka mapak guru namunya ta ganda tau pa aga nasa gurut ta jok kanona tanai ko mapak guru, iya mapak guru. Jok kano. Letu kana sang kurustas ya ko baca ya ro kita ko yolona nana ena pusaka des sakadaga je maknana ye lau tutu ya robo ena parewa kalau ke kantor etudang. Di saat saya duduk di situ saya dengarkan suaranya gurutta. Aku maknana ya nah. Pura ya rorewa sih kak lanjut kang mapak guru. Ada yang di Kendari itu agak podang Pak Ustaz, ketika tengah malam saya bangun sholat sunnah 2 rakaat. Angkai gurutta tudang nasuro kak lampa ikita ena pa ubaca. Najalo ka nga makadagang kananya tu mapak guru matu kusum. Itu setiap malam dia datang, beliau wafat pun itu masih datang. Itulah wali-wali Allah. Yang baru bergabung di channel ini, kami ucapkan selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar Anda mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru dari channel Haji Bugis. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita ataupun di media sosial kita semua agar kita mendapatkan percikan amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikan. Langsung saja kita lanjutkan kembali. Sekarang juga kita bisa Pak Bu. Cuma sekarang lebih modern, dulu tidak pakai modern. Dulu para wali itu bisa berkomunikasi langsung dengan murid-muridnya yang dia kirim. Karena kalbunya terkoneksi, signalnya ada. Yang sekarang kita tidak bisa karena kalbu tidak dipakai. Tapi HP, video call kan bisa. Ya kan? Ya cuma video call itu kan sampai di situ suaranya, gambarnya, padahal tidak ada kabel. Kenapa bisa ada suara, ada gambar? Bisa, padahal ini layar besi tidak ada apa-apanya. Kenapa bisa terkoneksi? Itu juga yang dipakai para ulama. Tapi dia tidak pakai alat, dia pakai kalbunya dengan mata batinnya sehingga bisa koneksi. Ya kuya tuna runtuk teh rahasianya itu luar biasa Pak. Itu banyak, tapi itu bukan ranahnya kita bahas yang begitu-begitu. Kemudian Nabi ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur itu. Karena Ka'bah itu kan ada 2 Pak Bu. Ada di dunia dan ada di langit. Tempatnya para malaikat itu tawaf. Ketika dijatuhkan jarum dari Baitul Ma'mur itu maka akan sampai ke atap Baitullah. Tapi malaikat Jibril tidak. Dia dulu mataru emenre. Cuma sampai ke langit ke-7. Nabi yang ketemu dengan Allah. Nanti versinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beda. Maka menre inabit tau ke langit ke-7, kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Di atasnya itu ada alam namanya alam mustawa. Disitulah Nabi bertemu dengan Allah. Tapi Nabi tidak mengatakan disitulah Allah duduk. Agama makna Pak Bu. Pada komakadaki saya naik ke gedung Darmawan. Naik ke lantai 2, kemudian naik ke loteng, baru naik ke atap. Di atap aku melihat bulan. Disitulah aku melihat bulan. Apakah bulan ada di atap? Tidak, itu masih jauh. Tapi di situ tempat baru bisa melihat bulan. Begitu juga Nabi Muhammad ketika di alam mustawa, di situ dia melihat Allah. Bukan berarti Allah ada di situ, tapi di situ tempat untuk melihatnya. Itu penjelasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang dari Salafi itu mengatakan Allah itu bertempat di situ di arsy, duduk di situ. Kalau sepertiga malam turun ke bumi, berarti arsy kosong. Jadi kalau dikatakan turun ke bumi, berarti Allah tidak pernah di langit. Kenapa? Karena malam akan berjalan terus. Malam di Jakarta sudahnya itu, malam di Makassar sudahnya itu, malam lagi, tengah malam lagi di Papua. Jadi Allah itu cuma di bawah terus, tidak pernah naik. Kalau dikatakan Allah yang turun, makanya itu logika yang rancu. Ketika mengatakan bahwa Allah turun di sepertiga malam. Bukan Allah yang turun, tapi rahmat Allah yang turun dengan rahmat para malaikat. Sama dengan lampu.
Dia tidak turun ke lantai, tapi cahayanya yang turun ke lantai di saat itu. Maka lampunya tetap ada di situ, cuma cahayanya yang akan tembus ke bawah. Itu yang dimaksud dengan lampunya sampai ke lantai. Begitu analoginya. Jadi aja tak ada noi puang Allah Ta'ala itu sungguh capek Allah itu bolak-balik. Gitu. Inilah logikanya Salafi yang keliru, Pak Bu. Iya, di Sengkang ini sudah banyak, di Bone sudah banyak. Makanya saya bilang tak keterima itu penderita tak pesan negurut tak ada. Ulama-ulama kita di Asadiyah. Maga pijit tu melo mak guru nu makaliliat. Nama nasaro salama negurut tak. Nama nasatu dega agak pak gare-gare. Iya itu nawat dingi yakutanan na rekodia nama kanja amat yangan na nama karo kanja. Siaga kan na tau penderita na pak guru mancaji waldi he. Ni ke murid guru tak Jadur Rahman Amodale mancaji waldi. Semua 9 orang itu kan yang duduk bersama, semua jadi wali. Pasti dia wali, karena murid-muridnya jadi wali. Nama kira. Iya ku ya minta curi balu tentu toh. Kenapa? Siapa tahu majai matu kumate kak. Yang dijamin kematiannya itu selamat hanya ulama yang sudah meninggal betul-betul terjaga. Yo pembahasan aku ya, login PK maka matu capan. Kan belum jelas. Iya. Ya ko saruba manimake kay balu ya ko saruba nga kopa yang ko kadita taluju tata surang ko katalo umrah si karto ni nabawangi rewa. Ko saruba manibawa ya manimaya pita tidak. Janggot itu bisa dipelihara. Wat dia le minyak na loro malampe. Bisa. Tapi akibatnya si dia tau panrita tidak bisa hilang. Banyak yang menyalahkan amalannya guru tak, nasalahkan imak berasanji, nasalahkan imak baca doa salamat, nasalahkan imak taksiyah, nasalahkan imak tahlilangnya, nasalahkan imak syaraku guru. Semua ulama kita lakukan itu. Mamiraja nasalahkan toni imam maulu. Saya cukup sedikit aja, otak aja nanda usah pakai dalil. Akan bawa nih, iya ku majai rumah maulu, iya majai rumah miraja, maraja, semua itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin orang yang melakukan ini jadi wali. Iya benar. Ya kini na cece po Allah Ta'ala mauli si besira mira ya nadena na cece wali guru tak itu guru tak sada nadena na cece wali guru tak Jadur Rahman Abodali nanya na jama tahu macan ne macara mauli latu Kalimantan latu Pulau Sulawesi macan ne latu Sumatera macan ne maulu macan ne meraja lo masyarakat buruk matahlilan mak berasanji na jama manam ya kini iro jama-jama ngebit dan na cece nabi ta si po Allah Ta'ala nadena mungkin mancece wali guru tak punya ceci puang Allah Ta'ala. Tapi kenapa dia jadi wali? Berarti itu semua amalannya disukai oleh Allah dan Rasulnya. Kita coba nih garek Bali. Ya tuh si rote itu lima teng itu mamiraja, mateng itu mamaudu angka gaula mana mancaji wali. Siapa di garek? Aja nataka kecenga-cenga masapa nangka guru tahe. Jangan sampai barakahnya ulama ini tercabut karena kita tidak mengambilnya. Apa lagi itu kayak mati maliwasa nguku tangana andrewe. Tercabut barakahnya di tengah barakahnya para ulama. Aja nata mabela mak guru nang kamana mopi guru tak apalagi guru tak Prof Nasaruddin Umar kembali kasar itu luar biasa. Itu adalah satu kesyukuran besar. Pada ku nata pakai Lailatul Qadar ini atau Sengkang. Ulama-ulama kita mesti doakan itu. Barakah nama-nama guru tero di napat tu pitul lapi tau panrita ko Sengkang. Jadi itu Pak dongan guru tak. Saya ketemu dengan muridnya guru tak masih ketemu. Agak nasab. Waktu naturu Lailatul Qadar ya metoro pak dongan guru tak pitul lapi tau panrita risengkang aja tapapat tu ibu. Sekarang sudah lapis kelima. Nah guru tak ya Jabdul Min Yusuf orang apa? Orang Wajo. Anu geser guru tak ya Jabdul Rahman Ambodal kan orang Wajo. Tuh Sengkang mah tuh. Ulama Sengkang ini luar biasa Pak Bu. Ya nanti apa yang mendarik apa kita ngata sama Sengkang. Iya. Nasiran na tau pandrita ita mai. Mati itu mikir lo cilin na jamaah itu 5 kunrutot palihat to pa jemena terima. Nang kamana mo ibarat kayo ko Sengkang maja to malo to saliwang. Kan begitu. Makanya saya itu tidak melepaskan mestinya kita kembali ke situ. Yang saya caramahkan itu amalia-amalia nama mau guru tak uparewa kami kahe ulama nang iya ya mana itu na pakai tau pandita na salama masa dia niat curi lalena aja na tuli melo kacenga-cenga dengan alasan kembali kepada Al-Quran dan hadis aja na nanya guru tadi na karena salih orang si bahades ini tomia tu tuli pusah nih tahu makanya itu kembali ke Al-Quran dan hadis pura takdim kita kan tidak pernah
tinggalkan itu, tidak usah Pak. Ulama dulu itu tidak pernah tunjukkan ini ayatnya, agak penasan. Jamainya, nasabak tanyame itu tugas, terutama sapaya. Pada kota lobo tinggi, aja na takutan nang ko panasue. Agak Pak Gamina sambrak goremu, andre bawan nih. Aku tanam manakin rumala ladakin rumala lasuna siaga lasuna na pakai andre bawan nih. Ulama begitu merumuskan hukum amalia baru jama iye. Aja nak kita lagi agak hadis sana, kinu hadis sana. Ni kepada oh betanya aja mamu ya lo mano mak galu pigau ni nama lo modalik mu. Selesai. Sekarang jamaah selalu bertanya, mana dalilnya, mana hadisnya, sahih atau tidak. Dia itu kan jamaah. Kan begitu. Tapi dia tu nak kau sengkak ni. Mamu lah ni. Ini saya wasiatkan ke anak-anakku yang dari Asadiyah. Itu penting. Saya termasuk orang yang sangat bersyukur karena cucunya Asadiyah yang mengajar. Guru kan Kiai Fathuddin Sukara alumni Asadiyah. Saya mengambil ilmu dari situ. Tidak mengambil langsung dari sanad langsung ke guru tak kemudian ke murid-muridnya, itu tidak. Tapi saya bersyukur bisa mengambil ilmu dari ulama-ulama Asadiyah. Begitu aja Bapak. Apalagi di TOKWW gila dak. Muliakan guru-guru kita yang masih hidup. Tapi makomema tu Pak Bu. Ia kutua itu pandrete mandari deni jampang. Mati pitu matu napa kita kajenna we lebok bawang guru tak. Itu kadang. Makanya pasang hargai pasangan tak, hargai anak tak, hargai keluarga tak. Ya kok kui boleh ajak tanre kodeta si pulus si bawa bijak-bijak tak. Kan jadikan itu momen-momen yang paling indah. Podangi anak tahena syukur konang kawat tu makoman reki si bawa. Nasabaan kanang kawat tu matu melo koman re si bawa ya nadena gagah. Maka gunakan itu supaya anak-anak kita akan mengingat selamanya bahwa saya pernah bersama orang tuaku makan. Aja anak mandro kilona televisi lah kay na mandro ko kadere kay bayne no kilala da purang kena na cido kilala kamaray ka cido lakwa dengan kay no ko yo boleh desa kanaga. Iya. Ini yang hilang sehingga berkah makanan itu hilang. Iya. Ya biasa teman-teman ko melo mandre no limana anak no limana ngapo nang kamana pi masuleka ko tunapa madon napa mandre si bawa. Mabila lah saya makanja baraka di napa aja napa turu dalle ipo ngalata. Iya makoko ade gaga. Mandre ko da purang ci di kekese na kadere ci di ketulan televisi ci di matangangi magim na tuli timpu to Pak bunuh tau matoh. Kalau runtuh Pak anak-anak masa peda macam ni indok na macuri panrenana letuk ko bali boleh na bawa pirin na. Iya na tuyasa tau dia na macam mana. Iya, nasaba anak-anak boting, anak-anak jajian anak-anak didi anak-anak. Tadi kali. Itulah kenapa Kementerian Agama membatasi umur pernikahan. Nasaba ia ko malololak dai, anak-anak jajian anak-anak, ya anak-anak jajian anak berarti anak-anak didi anak-anak, ya ko anak-anak didi anak-anak jajin. Dikagak. Itu kuncinya. Ini penting saya siatkan Pak Bu. Sholat bersama. Aja no kemana masigi taruh sempajangnya. Nampakkan ke anak-anak kita sholat kita di rumah. Nabi itu kenapa Aisyah mengatakan sering saya sengaja menarik kain di paha itu sampai kelihatan paha. Ketika Nabi sholat itu untuk memancing supaya Nabi itu terpengaruh. Tapi Nabi tidak terpengaruh dengan itu. Berarti Nabi sholat di dekat istrinya. Di dalam rumahnya karena yang sempit. Kenapa kita tidak ajarkan ini ke anak-anak kita? Kita sholat di kamar ketika ada anak-anak kita. Dia akan katakan, bapakku dulu rajin tahajud. Mamaku dulu rajin duha. Itulah kenangan terindah yang dia tidak bisa lupakan. Dan itu pembinaan karakter langsung ke anak. Ya. Ya ketulima HP mimak nah. Bisa mana ngurusan na to mampat diwatang yan ko Kalimantan puro na sepeda yan ko Surabaya mampat di sina yan ko Bone ang kayano ko Jupanda mampat di utuna padahal kay laki na jamba-jamba din isa. Kan banyak itu. Kemudian saya wasiatkan Pak Bu. Akibuaki amala iya makanja ko cicam mi ijamah na dena paja idolo ngapahalana lemba ki matu pole rita nasi wali iye kita sudah di alam kubur tapi pahala terus mengalir. Jangan fokuskan ibadah yang tidak bertambah pahalanya. Karena kenapa? Umur kita pendek, ibadah kita susah khusyuk, banyak gangguan, maka bikin ibadah yang bukan kita yang lakukan setelahnya. Cicam ni ijamah imon rinna tolitama materu aja na ijamah panapang kapoleh
Ya sange tau sogi, ya kodena kareso watak kalena na pole dina. Ya sange tau macca tuo, tandena na sampaja na tuliang kamu palari pahalana. Ini yang banyak orang tidak tahu. Mega tau macca mi masa padalle, tapi dia na macca tuo. Magai, na pasipulung mana mi waramparana na kolino na panasalay. Ad-dunya masratul akhirah. Ya tulino at darat-darakan na suruga. Berarti lino darat bolata kenri o kusurimonri. Ya kung kapak darat o kumidarat na nataro tanah-tanan na de na tilaw bolana ya tiasa pak darat sigilingan ngotana. Tapahan ni. Jadi ya nang kapak darat o kumidarat na nataro tanah-tanan na de nang kana parewa ila bolana berarti de na punay. Tapi agama nana, iya ko angka tau mapasipulu waramparang o kumilino nataro de na kiring ilo surimonri. Iya na tu tau de na macca tuo, macca mi masak panalle. Bikin etis sang imaga sijak na nalupay kita ko tomate na degaga bicara lino to tangkalino. Dega. Kinetis sang imaga sijak na nalupay kita ko tomate. Hari ini mungkin orang menangis ketika kita wafat, tapi besok akan berhenti. Tidak akan menangis selamanya. Ya ko madai cengi makadanya telaba itau kanja. Ya ko mambas sakit maseke ki agan asa tahu mati ni tau seke. Ya ko madai cengi ko pada tarupa tau makadawe kanja payan. Tapi ya ko mega rampe-rampe majai salai agan asa tahu to salama na tu. Tegar. Agama nana bu. Degaga angka na atutungan ko degaga boko tapas saja. Ulawangi yati salipangi pakewe degaga. Sebenarnya perhiasannya wanita itu semua sembunyi. Dia itu gaga pita, anting sembunyi, kalung sembunyi, foto makalicuk. Dia itu gapita, isubu mana itu perhiasan nama kunray. Ulawangi kue rantai na kang ilalang, anting-anting na ilalang, foto ni lalatoy. Iya makokoy sa liwang mana. Rantai sa liwang. Ulat to ko 1/2 kilo. Itempele ko lubo majijiran no ko. Ang katoni polgan kasiku. Ang katoni cici na si sambu-sambu. Ang katoni matempele ko katoni ko. Iya. Ang kaikla jolo. Iya. Makanya upasan. Dia itu gaga Pak, dia gaga. Tanam na wigar. Maka na puji ka lakay ko de gaga itu. Mapasipulong ngalawang idi na pasipulong mate ki matu binemondre malay. Manasa na masa jadi nak bayi ni kumatik. Tuki lagi melo mak bayi ni palay kumatik. Iya, mui dia rone makoto. Maka na puji ka bayi ni ko na puji sani. Ketika mati mungkin meninggal hari ini dia akan menangis. Besok menangis 3 hari dia akan berhenti. 1 bulan ketika mengenang hari kematian dia akan meneteskan air mata. Pasang status di Facebook, sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan kami. Begitu cepat tidak terasa. Angka duda yawa makome, sabar ki bu, nasa makasih yenyo. Kan itu Pak. Semuanya akan dilupakan. Akan nasa guruta, wija-wijamu muranonga buta ciwali ko. Taulengi muranonga buta rapak ko. Anak tak, angka anak tak takiri lo Jupanda masih sekolah takiri lo Jakarta. Kapan dia menelpon bertanya di Simoki mak? Tidak pernah. Ia minat talipo ko capu idina. Angka kirimannya letu ma SMS mani. Alhamdulillah terima kasih mak angka kirimat tak. Tidak pernah bertanya. Ini tuh makokoe. Kalau 5 colo pengajian safari selamirat. Mereka tanaiki akasiaga tasiareki buruk atau matot tak ia materi dalam 1 tahun. Palingan 2 kali. Idi lagi mapahangi agama kedua milo masyarakat guru si tahu apalagi anak tadi enak pahang agama. Nawan-nawai gare. Angka gaya punai kira-kira ko degagal tanay di bawah. Manrasa sakit. Manrasa sakit. Itu saya wasiatkan ini Pak. Nah sabadi na salari tahu Mega to dia na macam tu Pak. Macam 50 dalet. Dia tinggalkan semua. Dia tu gagah. Isalai na lagi bija-bija monri itu icalah. Jama-jama mati itu. Ini na tahang yang kagage Cina yang kapak beluk dorian meki mali dorian kadisi di juta ya katani si ratu sak dorian yang makadawe kepalina padahal ci di juta dina. Naseke kangalena. Dami aga melo pasipulong inang kanalia ngangka anak namona nawanawaya si sana mati dia gaga sa puripalaki. Aga yapun na Pak. Dah ada. Acila kapay di ko de gaga wakapat ko asadiha. Acila kapay.
Maka pala korangnya anak korononroi kamara malolongang ipahala. Mas sempajang anak malolongang ipahala, mas sikri anak malolongang ipahala. Matinroi pak kepala korangnya malolongang ipahala. Tempat yang kita siapkan terus mengalir. Ia naruyasang tau maca tuo. Nasabak mati ni nadena pajal lari pahala. Iya. Aja na talo umrah maloliso. Tapi ketelu si tau pajawi. Cican na jo kasih tau. Pemiki jo kasih tau cican na. Magai umrah itu ibadah pribadi. Tapares saya apa salam sebelum jo kaki. Nomor si dipakai ngemelo ibawa. Nomor 2 masumo kesekat na di emelo ipake lo umrah. Yang ketiga dito gaga andre hara tandre. Yang keempat dito gaga tau tewa si salah. Ya kong katau tewa si salah talos syari nabita agana sanabita la yahilu lil muslimin an yahjuraha hu fawqa salasala yalin. Ya kon ali bangi talungas de musewa ada pada murupat wasakar kon sanabita. Macam ni kyo ko ka baik baik Allahumma la baik maka di puang Allah taala la baik kalak dega gamul di kolok ko na cari pemana mo bawa. Lebih bermanfaat 38 juta atau 40 juta kita masukkan ke pondok tahfiz, kita masukkan ke pondok-pondok pesantren. Nah pakai mak bangun nonroi anak-anak yang masih sekolah. Ilmu itu pahalanya mengalir terus. Mati ki matu tanya anak tetonri mak denungat, tapi ada orang yang terus mengirimkan pahala. Yen reka ngi umrah 40 juta. Ya kode ni terima unre man rasa ki ya pe kui terima pahalanya terbatas. Selesai umrah dia namun kita tambah. Nasabak cica milari pahalana ya kui jamin. Selesai dikerjakan stop ya ko sisabu pahala talolongan iya itu tawawal ko suri monri tapi ya ko tawakal kengi maka dia akan mengalir sampai dunia kiamat. Itu dia na pahami tahu Pak. Jangan sampai nikmatnya berumrah melupakan ibadah sosial. Magi Nabi Musa ni tagur aku po Allah taala karena ibadahnya sudah sholat, sudah zikir, sudah baca Taurat, sudah baca ini, tapi Allah mengatakan itu belum istimewa. Kenapa? Karena dia belum bersedekah ke hamba-hamba Allah. Nah sebab itu sampainya untuk alemu mi Musa, yaitu puasa untuk alemu mi. Mana untuk hamba? Belum ada. Maperingat anak ya, tu lima lolisi la umrah. Pak angkat tahu Pak tak kepala umrah pada lantai sila surat na digagang ke napunai. Made na lingi rodi na pake mamodal na pake pasikolay anak. Liwat tanre na palana daripada kita kolak balik ke situ. Dan umrah itu ibadah sakral. Kalau saya sebaiknya dilakukan sekali, hanya 2 kali lah. Dalam hidup ini 3 kali paling maksimal. Nabi potensinya umrah bolak-balik, tapi kenapa tidak Nabi lakukan? Karena dia ibadah sakral. Kalau ada ibadah sakral itu dilakukan berulang, maka sakralnya akan tercabut. Magi Pak, walingi contoh. Magi Idul Fitri, Idul Adha. Nama rote malepak. Nah sebab kedua misi tahu. Kene minggu-minggu itu malepak. Dan sila ada kimoli itu dan melang. Iya. Apa makanya iya ko to mau Pak ko dapi mo pian leparang ini pokok na iya maka subuh dio nala baju na malito pa baju baru kata beri Allahu Akbar Allah padahal dia nak puasa. Iya padahal wajib puasa ibadahnya itu sunnah, tapi kenapa dia? Karena itu ibadah sakral, karena hanya sekali 1 tahun. Seandainya sholat Jumat cicat to misi tahu pernah to masih kenapa? Karena dia sekali. Maka umrah itu bisa sakral karena dilakukan tidak berulang-ulang. Dena pada nikmatnya orang yang berangkat pertama dengan kedua, ketiga. Itu pasti beda. Kenapa? Sakralitas ibadah itu penting. Si jana lebih jolo-jolo. Dia tuh baju mepa jadi. Kenapa si jani? Kemudian upasangi itu tadi saya mengatakan mesti engkau ibadah makoro Pak Bu. Cicem ni jama mandenung pahalana. Sebenarnya kita yang kumpul di sini angka masih dah kadui na pakai aga menyiapkan makanan, menyiapkan minuman. Tersekami cile apalana ya patapulo sona patapulo wanina nasa nabita na pacampu yaitu andrewe wai rinungi tago icicam. Selama orang itu sholat maka kita selalu mendapatkan doanya para malaikat. Iya na tu baraka na kotoma pandre. Makanya kong cara makwa usahakan nginengka andil tak masih dekat. Mestinya je Pak Irubai aja nanti pas dia ngibe pakota tahu iya ro tahu angkai bawa 2. Iya. Aja nanti pas dia ngangi. Saya ada kampung saya tempati Pak Bu ceramah, dia gak akan pas dia panitia. Tahu ini bawa ya ro tahu angkai, napa si sele oke sudah pena. Nah saya tadi angkai ya ubawe boleh bola aku talen napa si sele.
Di nanri cidi ya naro tasele naro jadi masih dekat. Yo pui di mak bagi nanri teh yale dua. Kan begitu. Dan ingat Bu, itu bukan makanan halal, itu haram. Mak bagi kue kota itu na talai dua, itu haram. Namanya haram li gairiha. Kalau haram li zatiha bendanya. Darah, bangkai, anjing itu haram li zatiha. Ya kok haram li gairiha, halal bendana tapi prosesnya. Cik di minalengi tahu tapi yalai dua maka datak kalamun. Angkat tahu macah. Cik dito kami bawa rewa tapi napalit ti isa na. Makun raya biasa makwaro. Dito na ko sing hukum niro kampun na tayo. Malampu mana makanjak mana. Kanjak mana ni ibu ko dega. Masirime manimalay dua de. Hati-hati. Yan na to konan ray anana ibaway rewa maka danana irenong maka dameki panrengang. Anu dena barak ka ibawa rewa sila da ki doang wija-wija dena madeceng anu halala lagi madari mapattamo pa apalagi ko anu masalah memang kullu lahmin nabati min haramin fannaru auladin kata nanri lah kay dena may madeceng tuli masumpa pa pinat din bayine manri cia mangkalinga pangaja magay anu masalah aja dena capu dale halala na pangalata alayan ren ato mati. Kapitu macen ni malaikat ya ko dina nagaga pasti mata sara. Ya ko macen ni malaikat na demo pagaga na runtuk maka akan mengalir air dari ujung punggung itu sampai ke sulbia seperti air es. Itu tanda bahwa rezekimu sudah tertutup. Ajak termasuk semua ditakdirkan. Dia itu pertanggungjawabkan Pak Bu. Angkat tahu di palapaka Roma minasili kang ngisi dijamu makan daging kurma nang kay sina magoro nang karya ikan uku dan melolak garu dagingnya dia pulang ke rumahnya darat na tawenola nang lepas sepi di palapaka Roma na tawe nasili kang ngisi 500 itu tertunda tama suruga karena meminta pertanggungjawaban mencari pemilik kebun itu di padang mahsyar di palapaka Roma magapay di lasena tay jamu bawang rambu tayan re bawang apa mulai capak na pasal letu capak na pasal maco banasa ngalin iya tanam nama ikan aja na isa na lino isa na nabawa sengkang ipamesang ko sengkang tau cid di isapa nulis sa sosiwan ni deta runtu na sinin na isa na lino ang kamanang ko pada masya mapamuli to mati pamulang letu to mati pacapuran iya ko si disangkutan na tau isi di isapa rek jinna aga nasa nabita 5 sabuto malalangi lomon rin ako mudapi capat na barisangi mon 3 sabuto malalangi loban rin ako mudapi capat na barisangi benre ya kung kamasalamu dengan satu orang berapa ribu tahun kau menunggu untuk masuk di sisa makanya kana sa nabita usahakan na diga kasangkutan mo mati ya kung kataw mati nang kainran na aja mo lemay ko diga tanggugi kenapa karena itu akan tersiksa kala untuk mencari kehalalannya salamok kulino wa di mo pamurus-urus memang. Makanya kung kainrata angka papinrata pada na halang kita masuruga. Mega to salah paham. Ya kung kataw makadang kainran na yano kuya nasad deyo ko pesurimon rito mapasilolongan. Tau din na paham yet. Magay inrap papinrat dua-duanya menghalangi orang masuk surga. Ia miko inra ngitajang ngelia makamaja ya ko papinra ngitajang ngite makamaja. Dua-duanya tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali selesai. Makanya maka dia pun Allah Ta'ala fa'anta saddaku khairul lakum. Jika engkau maafkan, engkau putihkan utangnya, itu lebih baik bagimu kata Allah. Itu Al-Quran. Makanya supaya dia nasisa kumata pesurumun. Yan ang kataw makadadeo ko pesurumun itu pas pasilolongan manrasa taungan. Iya. Pada kong kataw idi maliangi tike, idi pun nadui idi maliangi tike, tapi aro tike elena makatan nibi, dia na to tama na sabang kekoro. Agay pau bikene usalasay kam memang. Makoti itu mato kesurumun. Makanya kung kadita ninra tawe bu tato kabanyati tawasiat kanyo ko anata aga tapulang anata enak katuyano pura minra ngidi ku 5 juta iya ko nawaja ina alay tapi iya ko denu lempaja i uhalalakang supaya dena halangi ka mato kesurumun aja mau tapudangi ro to minra nya di to ngatu nawaja iya na posipa asam makan ja saya
Iya, tapi mesti kita niatkan memang. Tapangolo ko po nga latalay po, upinrangan ikasi. Ubantus. Iya ko na wajay, utarimay pala. Iya pe ko de na wajay, uhalalakan supaya de na halangi ka matu. Surga-surga. Itu kunci. Inarunasa po nga latala, wa anta saddahu khairul lakum. Jika engkau putihkan, itu lebih baik bagimu, kata Allah. De na sisa ko. Makanya saya wasiatkan bahwa hidup ini Pak Bu, kita mau kemana dalam. Iya. Nah paniangka barakana aja tambah susah. Nabi tamah kada. Iya kunindrang kita di mau berapa dia pinjam, dia tidak bisa membayarnya. Si tengahnya tuh pas sidak kamu sosok. Ya ku 5 juta di tanindra tahu nadapi waktu nawajah di nawajah 2 juta si tengah pas sidak kata asosok. Makanya angka tuh tahu mapinrangang idina, dena rewa ya tuh dena parewa padahal angka dina ya tahu makanya dia ternyata tahu bansanya dena wajah indrena. Nama kamu gadina magro dena me wajah sengaja ditahan supaya kita punya sedekah di hadapan Allah. Iya. Makanya itu sahabat Nabi tak kena pinrangang idina Nabi teh wajah kan pakai mu jolo magai nasa namanya aman tuh yang kau lolongan pahalana. Yo puini itu si salah. Tapi katong aja itu tau min rempak mata cikau. Ya mina makan jak bicara nak kiro teh komak de sisa namanya wajah. Ini jadi masalah juga. Kanya usahakan yang terakhir saya wasiatkan. Karena ini perjalanan hidup Pak Bu. Usahakan ambil hikmahnya Islamiyah. Di sini ada temanya. Menguatkan akidah dan keimanan. Sempajangnya na jagai tepai. Nasabak toma tepai itu mas sempajang. Jika keimanan itu kita sudah jaga, insya Allah akidah juga kita terselamatkan. Makanya upasang ni 2 papasang. Namo maga repata jama-jama linota kodalle mota sapa papisawi ko utami sempajang. Magai iya tu sempajangnya punana dalle ye wasi urusuk. Iya tu jama-jamange dalle ni sapa. Aja na gara-gara mas sapa dalle mo lupai malekwe dalle. Mega tau dia na sampaja gara-gara mak balu. Nasa mare paki mak balu. Ayasan na mak balu ko dalle ni mo sapa. Ya ko mas sampaja kalau ko sirun tu punana dalle. Mana kamu salay mamurusu ngi dalle mo gara-gara dalle mo sapa. Tak balik ikapa. Kan begitu. Jangan sampai kita melupakan yang membagi rezeki gara-gara hanya mencari rezeki. Tak salah gitu. Yang kedua, jangan sampai menggadaikan salat hanya karena persoalan kecil. Makanya makri gurutah usaha kagina sampajangin matoro aja naik matoro isam pajang. Iya ko iko matoro isam pajangin may pitu asara na sampajaloro. Tapi ako sampajangin matoro ko yan natamo waktu sijak. Tunduklah pada salat. Tapi jangan menundukkan sholat. Nah, pa itu sampajangin nilai nah, oke itu mak deket. Namo magai ganna amalak tanasa guru tako demo sampaja. Dia dengan nilai nah. Ikali nolok mana? Karena sholat itu satu, yang lainnya nol. Puasa 0 sakka 0 ya kon puasa mas sakka ni masih kiri ni mengaji ni 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Nolo. Namo sisa buku 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Nolo. Tapi yan ang kasampaja, mas sampaja ko mo sikiri si ditambah 0 10 mangaji ko si ditambah 0 tambah 0 si ratu ni. Jadi ang kamana ngangkatnya tinasa as-salatu miftahu kulli khair. Ya minta buka sini netu decemu na sabak sampajamu mo diyan. Iya. Kan itu. 2 mituk ko gagay pa 5 he. 5 rukun Islam kan, syahadat, salat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Ya kung kagagay katani. Deta haji belum jatuh. Deta puasa belum jatuh. Deta pasusaka belum jatuh, tapi syahadat si basam pajak. Ya nalak gaji dia pasti buangi. Artinya nilai hidupmu tidak ada ketika syahadat dan sholatmu sudah hilang. Itu kuncinya. Jadi komeki maka tenilu kom itu kuncinya. Penutupnya agak upasang ni napasangan Nabi guru terkalisiden pun sebenarnya sudah menyampaikan ke saya itu. Enak jamai sampajangnya sesuai kemampuanmu, maksimalkan memang sesuai kemampuanmu. Nes semua puang ni maka resiko memang tomi tu pakul ya. Nasaba ali nama tom malik kota pak ya mimelo ni tapo Allah taala ati nuluran na atay mangololor ripuan. Ternyata suku na sampajang karena yang memberikan keimanan itu adalah Allah, yang membolak-bolakkan hati manusia juga adalah Allah. Jadi aja tak kada itu gagunan sampai tidak tajaman. Magai okopi nabi tamatu mak dalari milau pas suku na ibadata.
Yang penting kita jama. Maka jak ni ko tomak bere jama sampai ja perlu ko sampai ja sunat bawa rewa lo boleh. Aja nak mana masigi. Nabi mampar ni sahabat la tajal buyutakum maqabira. Terus bola mau jumpa ciki buruk longi. Bawa rewa sampai ja sunat. Makanya ko pergi masa sampai ja nisa ta rewa lo bolata. Kopi bolata masa sampai ja sunat. Pergi masa sampai ja loro rewa lo bolata sampai ja sunat. Aja nak mana masigi jama. Meki mengaji rewa kilo bolata. Aja nak masigi mengaji. Kecuali menunggu waktu di masjid oke masigi mengaji. Magai ia masigi on romak baraka. Maiga di malaikat bolata mi mega setan. Yang itu nak kena Nabi tajung paciki buruk longi bola mau monri matin romon remandre dia monri mata sibiak. Itu ditegur sahabat karena sholatnya di masjid. Iya, tabawe reba. Makira tu, bola tadi mega setan. Napa kita mi pacume mendi. Tuh, itu matan ramah tu tujuh orang mega malaikat. Naya nang konroy onroy nama gampang matin romega malaikatnya itu. Iya, ia mi tu tanra nama malaikat. Ya kome ki misangi makanan ke malaikat, maka itu pandite kome ko misangi gan na malaikat, ya nama gampang matin ro matamu ko pigau ko dece malaikat ya tu tania setan. Tania setan, malaikat ya tu kaya betul, masih kiri subhanallah subhanallah. Wih makumu macam ni tak dia nak bawa ki bilang bilangnya. Tak dia nak siaga ni rona. Kenapa? Karena orang yang berzikir didatangi malaikat bersaf-saf. Yang kedua kapan? Ketika kita membaca Al-Quran. Napi terlalu lampai baca. Wih, si garu-garu di mata. Kenapa? Karena para malaikat itu berkerumun mendengarkan ayat suci Al-Quran. Kayak betul. Ketika sholat Jumat. Khatib naik di mimbar. Dia nulis tahan cakar rudui. Kenapa? Karena malaikat rahmat sudah masuk ke dalam masjid. Mana lagi? Ketika di subuh hari. Gampang lah matin romatai. Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu. Dia kasih waktu cakar rudui. Nareko mangkalingan ki carama. Karena malaikat juga ikut di majelis-majelis ilmu. Iya, makanya mereka cakar rudui. Iya kan? Tapi magi lo pakandangnya ke belah rondangnya. Letu subuh tate talu dia cakar rudui. Bahkan nagat tu sandala aku do cilina na cipi pacipi sesa do cilina dia dapat tindro magai karena malaikatnya jauh nareko angka bola tonroi dia nama matinro matata itu tandanya jarang malaikat di dalam rumah ya natu nak kada guruta itama kak bola mu dia juga hawa-hawa malaikatna karena panas perasaannya itu bisa dideteksi namo maga palana cuaca ko to saliwang ya natu tama masigi namo dia asena terasa sejuk langsung magai karena di situ hawa para malaikat. Magampat tu yan ang kakamara yon rin na siya matin rumate to lala mate latu tangaban ni matin romana ni tede setas-setangan ni bolata apa idi matomaki buah boleh pasigaro kamara isbawa WC ni yan ang tak buka WC lari tami kamara setan itu tama WC Allahumma minal khubasi wa Allahumma inna uzu minal khubasi wal khaba'is masuk setan lari loki kamara itu gitu laca si kamera mandi tu masuk ke sisi tangan ko deka ini mato maki buah si tangan ko kamera ini mato taroy ini ka kena semalasa ka justas mulai beli bola aku lah setannya beli bola mu setan na WC musi bola ko kan begitu kalau aku tak buka imat terus deh ka mapasa si tangan ko kilala kamera jangan tin robot nah sebab magi ini mato maki buah ranyon ro ayo kalam Allahumma bikila qamitari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah. Masya Allah, itulah tadi ceramah yang insya Allah penuh hikmah dari Guru Ustaz Muhammad Yusuf, SOC MA. Ada banyak ilmu yang terkandung di dalam video ini, ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik, dan ada banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Jangan lupa like video ini dan bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada kerabat kita ataupun di media sosial kita semua, agar kita semua bisa mendapatkan percikan amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.